Ini kehendak Tuhan untuk setiap kita. Apalagi yang sudah lebih berusia. Tuhan ingin Anda suatu hari masuk ke eternity strongly. Aku masih sekuat seperti pada waktu itu. Aku masih berapi-api, biarlah rohmu menyala-nyala. Aku masih cinta Tuhan. Dan aku masih menang atas iblis dan pencobaan. Tidak masuk itu gigit jari. Tapi Tuhan, ini aku. Kuserahkan nyawaku. Aku tidak tangan hampa datang kepadamu. Thank you Tuhan, seharian ini Kau berbicara ke umat-Mu, berikan anggur yang terbaik justru malam hari ini dalam hadirat-Mu setiap urapan yang baru. Thank you Tuhan Yesus, love you so much, we always love you. Thank you for loving us first. Makasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, tempat ternyaman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua. Jadi di ibadah terakhir saya nggak cerita-cerita lagi, tapi saya bawa kertas ini, bukan catatan khotbah, tetapi sebagian dari nama-nama orang yang ada di kegerakan masa lalu sampai hari ini awet muda. Masih Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Mereka masih berbuah-buah, jadi ternyata kebangunan rohani itu tidak kenal usia dan juga tidak pandang generasi. Tuhan kita itu tidak berubah dan orang yang ngikuti Tuhan sungguh-sungguh di dalam kebangunan rohani, hidup mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Smooth? Enggak. Mulus? Tidak. Tetapi pasti ada penyertaan yang berbeda. Coba bayangin, awet muda enggak semuanya? Urapan itu enggak kenal zaman. Nah, saya mau tunjukkan prinsip rohaninya karena hari ini bukan hanya cerita-cerita saja. Di balik ini ada prinsip yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang yang relevan. Ada sesuatu yang sifatnya permanen, ada sesuatu yang sifatnya eternal, ada sesuatu yang sifatnya kekal. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kebenaran-kebenaran sejati. Supaya Anda bisa juga mengaplikasikannya dalam hidup Anda. Kita baca dulu ayat firman Tuhan, Yosua pasal 14, ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Mari kita kompak ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, judul khotbah saya adalah generasi revival. Kami masih sama kuat seperti pada waktu itu. Dan Tuhan masih mencetak generasi-generasi revival yang baru. Generasi revival yang baru itu bukan dimulai dari Eagle Kids saja atau dari anak kecil, tapi segala usia. Sebab Tuhan berjanji kalau Roh Kudus dicurahkan, dia nggak kenal usia. Orang tua yang merasa udah terlambat, atau bahkan dalam pemakaian Allah loh ya, sudah kadaluarsa mana mungkin sih ada perkara-perkara baru dalam hidupku. Orang-orang yang merasa sudah terlambat, tiba-tiba dapat mimpi dari Tuhan. Teruna-teruna mendapatkan penglihatan, mereka memperoleh visi yang lebih tinggi. Anak-anak kecil pun tidak dianggap early. Mereka mendapatkan nubuatan, langsung tiba-tiba diaktifasi di dalam spirit prophecy. Tuhan masih mencetak generasi baru, dan itu segala usia. Musa itu diundang makan di hidangan Allah. Dan membelah Laut Merah, itu umur 80. Makanya di gereja kita itu tidak ada kata dini, tidak ada kata tua. Salah slogannya GMS Senior apa? Untuk menjadikan 55 plus, umur 55 ke atas, CGL berikutnya. Itu mimpi kita, itu visi kita. Di gereja ini setiap orang harus develop.
Karena kita tahu itulah jalan kehidupan. Yesus adalah jalan. Jalan kehidupan dengan Tuhan itu selalu maju. Tidak boleh mengalami kemunduran. Bahkan kalau kita dulu muda, sekarang kita tua, rambutnya putih misalnya, Tuhan tetap menggendong kita, artinya Tuhan memelihara dan kita tetap akan berbuah lebat. Jalan dalam Tuhan itu hanya satu, tidak pernah luntur, tapi semakin menjadi. Jalan dalam Tuhan itu hanya maju dan ke atas. Tuhan upgrade terus. Kita tidak boleh menjadi pohon anggur yang mantan. Mantannya Tuhan, Tuhan tidak punya mantan. Anggurnya Tuhan tuh di Kana waktu Tuhan membuat mujizat pertama itu manis sampai akhirnya malah justru tambah akhir tambah manis. Kalau kita ikut Tuhan, tidak boleh suam-suam kuku. Tidak boleh kita itu jadi lamban, jadi pelan. Peran mungkin bisa ganti. Dulu saya yang KKR tiap minggu sama anak-anak ini, anak-anak muda sekarang semuanya mereka sudah jadi orang tua. Ya, jadi orang tua. Sekarang sudah punya anak segala. Dalam waktu 10 tahun ke depan sudah pernah punya cucu pasti. Nggak nyangka waktu berlalu, tapi kami masih kuat. Seperti dulu. Pesan Injil kami tidak berubah. Selain kami ini rasa tidak nyaman kalau lihat foto sendiri atau dengerin khotbah sendiri, suara sendiri. Tetapi sebenarnya itu perlu kadang-kadang untuk mengingatkan kita masih ada di jalur. You want to know whether you have changed. Kalau kita berubah itu sifat dosa harus. Tapi kalau kita berubah visi kita jangan. Lihat dirimu 20 tahun lalu. Are you still the same? Are you still as strong? Jangan jadi orang Kristen itu mut-mutan. Jangan jadi orang Kristen itu pelin-pelan. Jangan jadi orang Kristen itu nggak awet, bentar aja seperti gas. Melihat arsip-arsip lama itu mengingatkan kita belum sempurna, jauh, kita masih belajar, bahkan dari kesalahan. Tapi one thing, ada kesaksian dalam gereja ini. We have been consistent. Kita konsisten. Kalau kita mau dipakai Tuhan ya, dan awet pemakaian itu, gampang kuncinya, bukan tiba-tiba bisa. Makanya orang kalau dikasih kepercayaan, ayo jadi CGL, ayo berdoa, ayo injilin temannya, segalanya langsung jawab nggak bisa. Tuhan nggak minta orang bisa, Tuhan minta orang belajar. Konsisten mau, pasti bisa. Sungguhan, kuncinya cuma konsistensi. Kita konsisten, makanya itu ada satu berkat. Ini termasuk berkat, tapi biasanya orang kalau bilang berkat itu selalu materi. Ini termasuk berkat, satu berkat dalam kerajaan Tuhan itu namanya ketekunan. If you persevere, kalau kita tekun. Apalagi kalau Tuhan perintahkan, kebaktian sebelum itu saya jelaskan kuasanya. Kuasa yang tersedia bagi orang yang digerakkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan, wow. Kalau itu bukan kehendakmu, itu kehendak Allah, wow. Kalau Tuhan menggerakkan, kau tekun di sana, percayalah, kau pasti akan bisa. Aku gak bisa ngampuni, ya perasaanmu nyusul lah. Tapi masih bisa, I can do all things, aku bisa melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. You know you are worshiping the God of ages. Kita tuh menyembah Tuhan yang kekal. He's the ancient of days, bahasa Inggrisnya. Dia dari purbakala, who was and is to come. Dia ada sejak dahulu kala dan tetap ada dan yang akan datang. Yang sudah datang, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Orang ikut Tuhan tuh kalau dia itu jalan pelan-pelan, gak perlu kita ngebut di depan. Kalau kita tuh mau jalan perlahan-lahan, lapis legit ceritanya. Tuhan itu punya satu goal dalam hidup orang kayak gitu. Asal dia mau ya. Kadang Tuhan bawa dia ke high speed. Kadang-kadang dalam kecepatan, kadang-kadang lebih lambat. Asal kita nurut sama Tuhan, kalau kita tuh dituntun sama Roh Kudus, awet. Karena Tuhan itu punya goal dalam hidup orang kayak gitu adalah membuat orang itu, menjadikan orang itu pemenang. Pasti bisa. Sikap yang perlu kita terapkan kalau kita mau berhasil dalam kehidupan, ini bukan seminar keberhasilan. Saya maksudkan adalah buah-buah pemakaian Allah secara nyata. Kalau kita mau legacy hidup kita dan yang diwariskan ke anak cucu kita itu sungguh-sungguh pengurapan. Dan ikut Tuhan dari dekat. Kalau kita jatuh cepat bangkit, kalau kita mundur cepat kembali, jangan lebih dari 1 hari. Orang yang bisa mundur dari Tuhan seminggu itu sudah luar biasa.
itu sudah luar biasa keras kepala. Orang kalau bisa mundur rohani lebih dari seminggu itu menurut saya sudah luar biasa. Tuhan itu loh begitu indahnya, kok bisa dia itu tanpa dia selama seminggu itu. Saya nggak ngerti. Saya bukan sok suci. I don't understand. Kok bisa kita itu hidup tanpa Tuhan? Wong kita nggak bisa nafas aja, nggak bisa lebih dari menit kok. Kok bisa kita bisa tanpa Roh Kudus dan persekutu dengan Dia, tanpa firman, mundur dari gereja, mundur dari pelayanan persekutuan dengan umat Tuhan, kok bisa? Tuhan gak menuntut kita sempurna, tapi Tuhan menuntut kita sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan bisa pada akhirnya. Aku gak bisa hidup kekudusan, bisa. Pergaulanku salah semua, pasti bisa. Aku terlibat dengan pergaulan buruk hingga pakai narkoba, pasti lepas. Kamu bukan orang yang pertama yang dilepaskan Tuhan. Dan bukan orang terakhir. The kind of attitude yang saya mau ajarkan hari ini. Kami masih sama kuat seperti pada waktu itu. My God, Tuhanku tidak pernah luntur. Saya akan jelaskan hal-hal apa yang tidak akan luntur dalam perjalanan iman kita sampai kita mati atau sampai Tuhan datang kembali. Mari sekarang kita lihat, sebab tidak segala sesuatu itu permanen. Kita lihat ayat 10, Yohanes 14. Jadi sekarang sesungguhnya, Tuhan telah memelihara hidupku. Kata memelihara hidupku, ini luar biasa. Tuhan memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya, itu kunci. Saya harap ya di balik kata-kata kalimat saya itu seperti ada suara double. Seperti ada suara ganda di balik saya itu bicara ke Anda. Waktu Anda baca mungkin tidak dapat apa-apa misalnya, tapi waktu di khotbahkan begini tiba-tiba klik buka semua. Saya ulang ya, dengarkan suara Tuhan di balik suara saya. Jadi sekarang ya, dengar ini. Sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nangkep gak? Tuhan memelihara orang yang hidup dalam janjinya. Tidak ada ayat yang berkata Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang ku kehendaki atau semau gua. Tuhan tidak memelihara orang yang maunya sendiri. Tuhan hanya pelihara orang yang hidup dalam janji. Tuhan memelihara hidupku, dalam hal ini yang berbicara adalah Kaleb di zaman Yosua. Tuhan pelihara saya seperti yang dijanjikannya. When you live in God's promises, apapun yang Tuhan percayakan padamu akan awet lama. Dan seperti yang dijanjikannya, hidup dalam janji itu juga hidup dalam visi. Orang yang hidup dalam visi itu tidak akan luntur atau lekang dengan waktu. Tidak akan lekang dengan waktu. Kalau kita konsisten loh ya. Nah kalau kita pelin-pelan, nyimpang kiri kanan, nanti itu ya banyak episode yang missing atau banyak sekali episode yang hilang. Murtad dulu, kecewa dulu, meninggalkan Tuhan lagi, jauhi gereja, muntung pelayanan. Nanti muter-muter seperti ikan salmon, putar-putar akhirnya balik ke sana bertelur. Banyak orang itu gitu, anak muda tanpa tak terkecuali. Pernah melayani, lalu habis itu sekolah luar pulau atau luar negeri, lalu habis itu rusak lagi, lalu muter, nanti setelah menikah ditangkap Tuhan lagi, setelah punya anak 1, 2, setelah ngalami neraka dulu ditangkap Tuhan lagi, lalu habis itu sungguh-sungguh. Ngapain sih harus ada episode putus? Itu buang-buang waktu. Dari kacamata sudut pandang kekekalan, itu sungguh-sungguh amat sangat disayangkan. Karena di masa-masa itu mungkin, kalau kita terus taat, akan terjadi perkara-perkara dahsyat. Seperti orang itu akan kehilangan momentum dalam kekekalan, meskipun dia tetap akan selamat, karena dia bertobat. Tapi kalau misalnya ada 15 tahun hilang, atau 5 tahun, atau bahkan 5 bulan, atau 5 minggu bahkan. Itu ya, kita kehilangan momentum. F1. Dia mau tancap gas lagi, ini sudah wush. Dia tancap lagi, harus mulai lagi. Kehilangan momentum. Padahal dia berhenti cuma 3 menit. Tapi untuk tancap lagi, 3 jam gak tentu bisa nyusul runner up.
kehilangan momentum dari mata kekekalan itu kerugian besar. Jangan ada episode yang hilang. Ikut Tuhan itu hidup dalam janji itu berarti hidup dalam visi. Seperti kelinci, seperti wortel di depan kelinci. Kita terus kejar itu. Sekarang aku masih muda. Kejar terus sampai aku tua. Aku tetap berbuah lebat dan justru Tuhan menggendongku. Kalau kita bisa hidup seperti itu, akan terjadi banyak perkara-perkara ilahi di dalam hidup kita yang saya tidak bisa jelaskan itu apa. Tapi hanya Tuhan yang tahu, dan kalau kau alami, Anda akan mengerti. Jangan pernah anggap remeh hanya 5 bulan mundur kerohanian. Itu lima bulan, 1, 2, 3, 4, 5 aja, hitung sampai 5. Mulai lagi, nggak bisa langsung, gigi 1. Siapa yang masih bisa nyetir manual? Saya suka sih manual. Anak-anak muda sekarang nggak bisa, taunya otomatis. Siapa yang masih bisa nyetir manual? Saya masih ingat kok. Tos. Kanan juga bisa saya. Kadang nyetir kiri kanan kantor garong negara. Asik, nggak ngerti kan? Oh tahu lah. 1, gigi 2, gigi 3. Sekali kita berhenti. Kau tancap lagi gigi 3, ya nggak bisa lah, rusak tuh mobil. Kau kasih gigi 5 langsung, otomatis juga nggak bisa gitu, tetap akan ada momentumnya hilang. Betul nggak? Apalagi yang mau ngepot. Itu kan harus pakai momentum. Kalau mulai dari 0 langsung mau ngepot gitu nggak bisa, paling cuman miring. Momentum is everything. Kenapa Kaleb ini bisa mengalahkan Hebron? Dia tidak putus sama Yesus. Anak muda jangan putus ya. Sekolah luar negeri transisi itu hati-hati. Makanya saya bersyukur ada AOG Hub. Orang-orang datang di booth yang lalu itu beritahu anakku atau dia sendiri yang mendaftar, aku mau sekolah Taiwan. Langsung connect, belum sampai sana itu sudah Zoom dulu, sudah ketemu sama CG-nya, langsung datang sana itu langsung resume. Wush. Meskipun turun dulu selangkah kan gak bisa langsung CGL kan harus kenal dulu, tetapi jenjangnya cepat. Dia di sana langsung dipercaya sponsor, sudah tahu langsung, orang-orang sudah tahu ini dia siapa, orang ini rapornya bagus. Enak momentum itu dijaga demi anak-anak kita, orang-orang yang tua juga, orang-orang yang sudah dewasa, keluarga yang umum juga. Ingatlah, jangan pernah sia-siakan waktumu. Pahami ini. Kenapa orang-orang yang tadi saya bacakan tadi itu masih hari ini dipakai Tuhan? Mereka jaga iman. Dan kalau kita hidup dalam janji Tuhan, itu berarti juga dalam visi. Karena sebagian daripada janji itu wujudnya adalah visi yang belum dikenapi. Visi yang belum terjadi. Saya itu jadikan 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Menghitung hari, bahkan menghitung gereja. Bukan banyak-banyakan gereja. Tapi saya melihat perkara-perkara indah di setiap gereja itu. Setiap kali saya datang satu kota, makanya sekali-kali kalau jalan-jalan itu mission trip juga. Nanti tambah ekstra hari, kalau misalnya cuti kita terbatas ya nggak apa-apa lah, pergi jalan-jalan. Tapi minimal kita mau tahu gitu loh. Misalnya di kota mana. Kalau kita itu lihat gereja-gereja itu, betapa hidupnya sungguh loh. Mau ke kota A, kota itu, kemana-mana saya melihat DNA-nya sama. Happy gitu loh. Menghitung gereja itu bukan jumlah. People, you know. Manusia yang berharga. Itu saya itu seperti kelinci di depan wortel yang lari. Tanpa sadari waktu lihat lagi video kayak gitu, 20 tahun telah berlalu. Dan aku masih sekuat dulu. Mungkin bukan main basket tapi. Mungkin fisik terbatas. Ya. Tetapi spirit kita tetap sama. Vitalitas rohani itu dijaga kalau kita hidup dalam visi, kalau kita hidup di dalam janji. Vitalitas rohani, momentum ilahi. Gak perlu lagi masuk masa di mana anak saya doakan pertobatan papanya. Langsung kita bisa sama-sama, as for me and my house, aku dan seisi keluargaku. Kami melayani Tuhan. Langsung tancap gas, gigi 5. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan ketekunan. Katakan konsistensi. Jangan bolong-bolong doa.
Yang eman itu bukan ke Tuhannya. Tuhan itu ada doa nggak ada bedanya. Tuhan itu tidak perlu kita. Yang beda itu di kita. Karena kita ini daging dan darah. Saya kalau nggak saat teduh sendiri, kalau saya nggak ke gereja 1 kali minggu, itu benar-benar eman pol. Ya meskipun streaming juga adalah sebuah wujud di mana kita itu tetap bisa beribadah. Tapi kalau kita bisa, ngapain kita lewat online kalau kita bisa hadir fisik juga di sana? Kalau kita bisa loh ya. Saya ngeman, 1 minggu itu berharga buat saya. Karena saya mengerti pandangan Tuhan, momentum ilahi. Itu penting. Saya tidak bisa jelaskan itu apa. Kalau Anda alami, Anda akan mengerti. Dan kalau orang tidak alami, biasanya dia tidak ngerti. Karena dia tidak tahu dia kehilangan apa. Coba bilang sama orang buta dari lahir, biru itu apa. Mereka tidak akan tahu. Karena mereka tidak tahu itu warna. Kalau orang tidak mengalaminya, misalnya. Dan dia merasa dia fine-fine saja. Padahal seharusnya kalau suatu hari orang seperti itu masuk surga karena dia memang percaya Tuhan. Tapi dia nggak pernah konsisten dengan Tuhan. Kalau di rewind ya, hidupmu seharusnya begini. Ya, bisa nangis lu tuh, dilap air matanya sebelum masuk gerbang. Tuhan menghapus air mata kan, berarti ada tangisan kan. Akan ada orang yang menangis dan berkata, harusnya gitu ya hidupmu. Ini adalah rencana yang sempurna untukmu. Tapi kamu nggak lalui ini. Kamu lalui ini loh, yang lewat api terbakar semua. Orang-orangan saja selamat. Harusnya begini. Oh God, aku prematur masuk sini. Tapi paling tidak kau masuk. Masuklah dalam kebahagiaan. Bapakku, aku cinta padamu. Lain dengan orang yang masuknya itu marching mahkota. Bukan hanya mahkota kebenaran, aku punya mahkota kemuliaan. Thank you Lord. Thank you Lord for using my life. Ini bukan bicara tentang siapa lebih worthy atau siapa lebih layak. Tapi siapa yang mengingininya. Gak semua orang mengingini kehidupan yang Tuhan sediakan untuk dirinya. Karena tidak semua orang mau hidup dalam janji. Hanya orang yang hidup dalam janjilah yang awet secara rohani. Coba kita sekarang lihat lagi ayat yang berikutnya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Karena dia hidup dalam janji, dalam visi. Padang gurun pun tidak membuat dia padam. Padang gurun pun tidak membuat dia kering, kerontang. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Anda baca pada waktu itu dia masih berumur berapa? Kalau dia sekarang 85, kini sudah 45 tahun lamanya. Berarti dia waktu pertama kali terima firman dari Musa itu dia umur 40. Itu generasi yang tua sebenarnya untuk kebangunan rohani. Tapi dia meresponi Tuhan. Dan dia jaga firman itu selama 45 tahun kemudian. Kaleb menerima firman itu umur 40. Dan pada waktu umur 85 dia berkata, aku masih seperti dahulu. Nah ini lagu yang salah seharusnya. Kalau orang-orang tahu lagu itu mungkin untuk orang broken heart atau gimana ya. Tapi ayat ini mengajari kita, orang yang hidup di dalam janji Allah secara sengaja, orang yang dibacem di dalam visi, orang seperti itu akan tetap kuat nanti waktu 45 tahun kemudian. God wants you to enter heaven strongly. Pada orang yang lebih tua, nggak tentu loh ya, kadang-kadang anak muda bisa membalap kita kalau mereka tidak jaga kesehatan atau ada perkara-perkara yang kita tidak bisa mengerti. Tapi harusnya secara alami, kita yang lebih tua pasti mendahului mereka yang muda, bukan? Izinkan pesan ini kepada orang-orang yang tua, yang lebih berusia dulu. God wants you to enter heaven strongly. Saya tunjukkan ini kehendak Tuhan lewat ayat ini tadi. Tuhan itu menginginkan kita masuk ke gerbang sorga suatu hari. Kalau Tuhan belum datang kita menghembus nafas terakhir, mati adalah keuntungan. Itu berarti bukan bermental korban atau pasien, pray for me, bukan. We want to enter eternity. Kita harus melangkahkan kaki kita masuk nanti satu. Entah kapan setiap orang pasti angkanya, nomornya dipanggil Tuhan suatu saat nanti. Kalau Tuhan tidak datang di angkasa menjemput kita bersama, kaki kita itu satu ketika masuk ke akhirat. Pastikan waktu kita masuk itu, spirit kita strong dan menyambut Tuhan. Lord, here I come. Bukan, doakan aku semoga arwahku diterima. Mungkin jarang orang akan bicara tentang kematian pada kita. Gereja harus bersuara. Karena gereja bukan mempersiapkan orang hanya untuk kehidupan.
Ini kehendak Tuhan untuk setiap kita. Apalagi yang sudah lebih berusia. Tuhan ingin Anda suatu hari masuk ke eternity strongly. Aku masih sekuat seperti pada waktu itu. Aku masih berapi-api, biarlah rohmu menyala-nyala. Aku masih cinta Tuhan. Dan aku masih menang atas iblis dan pencobaan. Tidak masuk itu gigit jari. Tapi Tuhan, ini aku. Kuserahkan nyawaku. Aku tidak tangan hampa datang kepadamu. Aku ingin seperti bintang-bintang yang bersinar di langit, kata Daniel. Itulah orang-orang bijaksana yang menuntun banyak orang ke Tuhan dan ke jalan yang benar. Amin Bapak Ibu. Saya dorong Anda untuk bangun vitalitas imanmu. Hiduplah dalam janji hari ini. Tanya pada Tuhan, sisa hidup kita ini untuk apa? Jangan kau sia-siakan. Jangan kau sia-siakan. Kalau saya mengucap syukur, gereja kita punya visi yang jelas. Visi kita itu tiada lain, tiada bukan. Visi kita itu adalah misi Injil. I think that's the most glorious vision one could have. Visi yang paling indah, yang paling mulia itu harusnya adalah Injil amanat agung. Kalau kita punya itu, bahkan ada strateginya. Yaitu lewat perintisan gereja, jadi kita gak tabrak lari bawa Injil ke satu tempat lalu pergi. Kalau kita punya visi itu berkat loh. Saya rasa itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat kuat. Saya dorong Anda semuanya, kita semuanya jemaat. Hari ini untuk mengerti rahasia di balik vitalitas rohani seorang Kaleb bin Yefune. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa ayat 11. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Saya kaget ini, tunggu dulu. Ini kakek-kakek umur 85. Imannya masih seperti pemasar remasa. Apa itu? Ya itu tadilah video-video tadi itu pemasar remasa sebelum namanya AOG Teens lah, AOG Youth hari ini. Imannya masih sama. Oleh sebab itu dia berkata, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Teriakan jiwanya tetap sama, use me mightily, pakailah aku Tuhan secara luar biasa. Wow. Tapi kita tahu, saya kasih bocoran nanti ya, dalam waktu dia mencoba menghajar Hebron itu dia tidak turun tangan sendiri, meskipun dia beriman, dia tahu batasnya. Secara fisik mungkin dia terbatas. Makanya itu nanti Otniel, menantunya yang turun tangan dan rebut pegunungan-pegunungan yang dihuni oleh orang-orang enak yang kurang enak itu. Oleh kaum raksasa. Goliat bukan satu-satunya. Tapi coba lihat imannya. Kalau kita mau tahu kita itu seperti apa, gampang. Kita itu rajin untuk tes, kalau yang sudah lebih berusia, yang anak-anak muda sih don't care. Apalagi kalau kita sudah tahu kita itu kumatnya di mana. Ya. Pasti kita akan cek kan labnya. Kadang-kadang kita cek sengaja, kadang-kadang kita hindari. Sampai kita merasa seperti kayak jempol kakinya, ibu jarinya itu mulai kapalan, aduh jangan-jangan asam urat. Nah, pokoknya kita akan cek. Apakah itu kolesterol lengkap atau gula, tergantung kan ada histori diabetes atau tidak. Kita rajin cek. Untuk tahu apakah kita normal. Sebagaimana perkembangan kesehatan kita. Apakah mengalami kemunduran, apalagi kalau orang pernah sakit, cancer, maka dia akan lihat markernya untuk kanker. Dia mau tahu begini begitu, ya hormon dan sebagainya. Tanya dokter lebih tahu. Kita lebih care untuk fisik, padahal jasmani itu terbatas sifatnya. Kalau Anda mau tahu kesehatan rohanimu, simple. Pertama-tama hitung mundur dulu, lihat 20 tahunmu yang lalu. Ukur hari ini melenceng enggak dari visimu semula. Tapi 20 tahun memang enggak tahu visi hidup mah. 20 tahun kemudian hari ini kok belum tahu. Nah itu berarti kemunduran juga. Kalau kita sudah tahu 20 tahun yang lalu, apakah kita setia hingga hari ini? Lihat perkembangan Anda, jangan 20 tahun saja, setahun yang lalu. Coba cek apakah hari ini kita masih setia. Coba cek apakah hari ini kita masih berapi-api. Kalau tidak, masuklah ke kamarmu. Minta seseorang doakan juga kalau bisa. Doakan aku, supaya terjadi revival kembali. Aku tidak mau mengalami erosi rohani, hingga nanti akhir hayatku aku malu ketemu Tuhan.
Atau bahkan aku takut ketemu Tuhan, aku tertuduh dan terdakwa. No, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku mau hidup bagi Kristus setiap hari. Aku mau hidup bagi Tuhan. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Lalu ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu iman. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Ini kata mungkin itu bukan ragu loh ya. Tolong pahami. Kata mungkin di sini itu dia ambil resiko. Seharusnya di usia 85 jangan 85 deh. Orang kalau sudah menginjak usia misalnya, kalau berhasil ya, kalau dia masih berjuang, dia akan gambling. Tapi misalnya kalau orang sudah punya kemapanan di usia 40 sekian, biasanya sudah beda musimnya dengan orang 20-an. Orang 20-an itu punya idealisme tertentu. Dan mereka ambil segala resiko. Jadi orang-orang yang baru kerja umur 20 lulusan kuliah misalnya, itu masih penuh angan-angan. Jadi kalau tidak ada tuntunan orang tua, biasanya investasinya bisa ngawur. Karena dia serba mau cepat. Karena di dalam benaknya bukan bertahan, tapi meraup keuntungan. Orang dalam dunia kerja begitu. Kalau mau bicara tentang psikisnya umur 20. Yang lulus ya, kecuali kalau memang tidak ada drive sehari-hari, cuman maunya begitu-begitu. Tapi kalau orang yang normal-normalnya, kerja itu kepingin berhasil, pasti umur 20 sekian. Kalau tidak ada tuntunan orang tua, tidak ada tuntunan gereja. Kalau orang tua juga nggak bisa ke sana. Tidak latih, tidak akan ajari mereka. Nanti biasanya mereka akan spekulasi. Saya tidak berkata, saya bukan ahlinya dalam gini-gini. Ya, saya hanya kelola apa yang ada pada saya. Tetapi umum lah ya, bicara tentang pengetahuan umum aja. Misalnya, satu macam investasi yang menawarkan keuntungan cepat. Uang masuk sana nanti naik berapa dan sebagainya. Itu orang-orang biasanya umur 20 lebih itu berani. Ya baru pegang uang kan. Gimana aku tiba-tiba langsung jadi Elon Musk. Orang sudah sicap gocap 40-50. Apalagi kalau sudah kemapanan. Biasanya sudah main aman. Makanya yang mimpin perusahaan umur 20 dan umur 50 itu beda. Beda style. Yang 50, jangan gerak, hati-hati, begitu-begitu, terlalu banyak asam garam kan. Jadi dia pikirannya sudah nggak ambil resiko, bukan risk taker. Makanya anak-anak muda di gereja kita harus diajari. Long term, bukan profit taking. Apapun yang kau bangun itu harus konsistensi, tekun, pelan-pelan. Jangan maunya langsung sukses dalam semalam. Harus diajari konsisten. Tapi yang saya kagum adalah kakek umur 85 ambil resiko. Dia berkata mungkin aku masih bisa kalahkan. 85 itu sudah pensiun, bukan pensiun dini, pensiun terpaksa. Dia bilang begini, ini bukan bicara tentang ambisius. Ini bicara tentang vitalitas dalam rohnya. Karena dia bukan cari harta dunia. Dia mau genapi rencana Allah. Gini loh, 45 tahun yang lalu aku dapat janji Hebron itu. Aku belum dapat, aku masih hidup dalam janji itu. Yosua kan. Dulu Bapak, Om Musa ngomong sama saya itu milik saya. Saya percaya. Belum jadi, aku tuh masih sekarang di depan itu penasaran satu wortel belum kena. Aku masih hidup dalam janji itu. Umurmu berapa? I'm 85, 85. Kasih aku ya. Mungkin Tuhan sertai aku. Ini bukan ngawur, karena dia dapat firman dulu. Mungkin di sini tuh diambil resiko, karena dia tahu ada resiko. Karena dia tahu ada bahaya. Mungkin Tuhan sertai aku, sehingga aku akan menghalau mereka. Ujungnya lihat, seperti yang difirmankan Tuhan. Dia tetap pegang firman. Ujung pegang firman, ujung kanan pegang firman, ujung kiri pegang firman. Tengah-tengah di sini, dia berani ambil keputusan. Ini orang luar biasa, sampai umur 85 masih pimpin perusahaan, ambil risiko besar. Nggak main aman. Ini yang disebut vitalitas. Mau tahu orang yang sudah kehilangan vitalitas rohaninya, orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, orang yang sudah kehilangan ketajaman, seperti Saul, menganiaya yang muda. Malah justru merasa tersaingi, merasa iri, cemburu. Saul bunuh ribu, Daud berlaksa-laksa. Laksa itu bukan jenis makanan di Singapura. Laksa itu berpuluh-puluh ribu. Ngamuk dia, sehari-hari pikirannya bukan lagi memberitakan, mengembangkan,
Bukan lagi mengelola talenta 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, bukan lagi. Tapi dia mikir gimana aku mempertahankan influence-ku. Aku bisa mempertahankan suksesku. Tahan mempertahankan suksesku. Segala sesuatu akan dilihat sebagai ancaman kiri kanan. Ini kok berhasil, ini kan. Dan dia sudah berubah dari seorang yang melakukan kehendak Tuhan, berubah menjadi orang yang menjadi seseorang yang mengejar orang-orang yang Tuhan sertai. Orang seperti ini tidak bisa sukses, pegang apapun ministry tidak bisa. Karena dia sudah di titik aman dan nyaman. Dia sudah mati, sudah layu di dalam. Tapi dia masih mau tetap menjadi yang utama. Ini bahaya. Disinilah banyak masalah yang namanya generation gap dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam semuanya. Disinilah mati kutunya. Dan itu dimulai dari mati rohani. Saya tidak mau menyala di depan, redup di belakang. Karena saya punya satu visi yang sekarang saya impartasikan. Ini ceritanya saya itu cerita-cerita dengan Anda. Makanya saya ibadah terakhir ini bukan cerita lagi masa lalu, tapi sekarang cerita masa kini. Saya punya satu visi yang boleh Anda tiru. Karena ini bukan visi saya, ini yang Yesus ajarkan. I want to finish strong someday. Gak ada orang yang kuliah itu kapan lulusnya, gak tahu. Semua orang yang kuliah, harusnya yang normal loh, yang waras, pasti punya visi wisuda. Semua orang hidup harus punya visi mati loh. Karena kita pasti mati. Atau Tuhan datang kembali, kita gak tahu. I want to finish strong. Saya tidak akan mulai kuliah semester pertama kalau saya nggak tahu jurusan saya. Ya mungkin semester awal kalau mau ganti ya nggak apa-apa, tapi juga jangan jomplang dong supaya nggak buang-buang semua waktu dan kredit. Buang uang lagi. Ganti-ganti sedikit, tipis-tipis 11-12 oke lah. Tapi saya harus tahu dulu jurusan saya apa. Saya hidup juga sama. Hidup itu kan untuk wisuda. Pada akhirnya, baik sekali perbuatanmu hai hamba-Ku, saya harus tahu jurusan saya apa. Profesi saya bisa ganti misalnya, tetapi panggilanku tidak bisa ganti. Saya harus punya purpose, tujuan. Tujuanku apa? Dan saya akan ada tanggal kadaluarsa, cuman saya nggak tahu semester berapa Tuhan akan panggil. Jadi itu semua terserah Tuhan. Tapi saya harus punya visi, saya wisuda, saya akan finish strong. Saya mau ayat ini menjadi, kita punya episode terakhir nanti suatu hari. Ini saya bukan siapkan mati loh ya. Saya siapkan hidup loh ya. Sadarkan Anda bagaimana Anda melihat wisuda itu akan bagaimana cara Anda kuliah. Saya mempersiapkan hidup Anda ini. Hidup kita semuanya. Saya ingin ayat ini menjadi ayat pegangan kita. Bahwa akhirnya kita masih bisa berkata, mungkin Tuhan masih akan menyertai aku masih menghalau satu lagi. Seperti yang difirmankan Tuhan. Meskipun dia tidak ambisius posisi, lihat apa yang terjadi. Dia kasih tempat terbaik untuk seorang pemuda namanya Otniel, seorang muda-mudi. I think kalau kita tahu balance-nya, visi tetap di tangan, visi mimpi bisa di tangan kita, iman. Tetapi kita tahu peran. Tapi iman tidak boleh luntur, tidak boleh lekang dengan waktu. Hiduplah dalam janji, hiduplah dalam visi. Mungkin Tuhan menyertai aku. Saya baca ayat ini merinding. Ini kakek umur 85, unlikely sekarang di dunia. Dunia gereja kayak dunia apa, unlikely. Dia berkata, give me that. Because God said so. Wow. Kasih aku itu karena Tuhan berkata kepadaku. Saya kagum dengan anak-anak muda hari ini. Jadi kalau sedang saya bercanda dengan mereka, saya berkata, come on. Bukan kita terintimidasi sama mereka, kita yang marah mengintimidasi mereka. Kalau kamu tidak bisa melampaui apa yang kita capai, ini bukan tekanan buat mereka, tapi ada baiknya seorang muda ditekan. Ada ayatnya di Ratapan kan? Ada baiknya seorang muda mengkulkuk, karena berarti ada masa depan. Ada pengharapan masa depan. Karena saya bercanda dengan beberapa hamba Tuhan yang masih muda, saya berkata, come on, kamu masih bisa. Kalau sampai tidak bisa, wah, aku sampai hari ini masih terus berapi-api. Apalagi kamu masih bisa. Wah, bukannya kita rasa seperti kalah. Oh, aku sudah mantan Tuhan sana. Lalu habis itu kita rasa terintimidasi. No. Kita harus sama-sama besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau Anda dan saya jaga spirit ini, yang bahagia nanti keturunanmu, anak cucumu, anak rohanimu, anak buahmu.
Saya mau punya vitalitas seperti itu. Sekalipun peran bisa suatu hari Tuhan ubahkan. Tapi saya rasa kita semua sepakat hari ini. Kita bisa belajar dari Kaleb bin Yefune ini. Sampai akhir hayatnya dia berkata, mungkin aku masih bisa kalahkan orang enak itu. Hihihi, dahsyat luar biasa. Dan ternyata itulah rahasia awet muda. Hidup dalam janji, hidup dalam firman, hidup dalam visi Tuhan. Do you have a purpose for your life? Apakah Anda punya tujuan hari ini hidup di dalam dunia ini? Kalau Anda belum punya tujuan, minta gift sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah pernah berfirman, lalu sekarang kita mundur misalnya, ayo kembali berapi-api, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kita semua mau finish strong suatu hari nanti. Karena itu kita jangan sia-siakan kesempatan. Saya tidak mau setelah itu kita nyanyi lagu yang kita sudah klasik tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti saya mau ajak kita semuanya bangkit dan berapi-api untuk Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak sekuat itu untuk lompat-lompat. Beberapa mungkin di sini yang sudah berusia mungkin lututnya. Tapi anak muda ngomong sama orang sebelahnya, kamu bisa lompat lebih tinggi. Tapi imanku lompatnya sama tinggi sama kamu. Jangan saling meninggikan hati. Jangan saling mendahului. Imanku setinggi imanmu. Ayo kita sama-sama maju. Kalau kita bisa punya spirit seperti itu, luar biasa loh nanti keluarga Anda diberkati. That's called the joy of the Lord. Sukacita Tuhan. Kalau kita punya spirit seperti itu, diberkati nanti pekerjaan Anda. Kan ada seorang visioner. Visioner itu tidak tentu orang yang punya semua strateginya. Visioner itu orang yang menjaga spiritnya. Diberkati loh pelayananmu. Coba lihat nanti, pegang satu CG, tiba-tiba peduli amat kalau saya CGL forever. Ngapain? Gak tentu saya harus jadi coach kan. Tapi saya berbuah terus dan terus berbuah. Lebat buah di pohon saya. Saya beritahu, ini rahasia multiplikasi. When you have the spirit of joy in your heart. Amin Bapak Ibu Saudara. Tunggu apa lagi? Mari kita semua bangkit berdiri.